Shalom, damai di hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, jumpa lagi dengan saya Pendeta Veralina Lahiu dalam channel YouTube saya ini. Saya bersyukur boleh menjumpai saudara-saudara semua lewat media ini. Semoga kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dari pembacaan Gereja Masehi Injili di Minahasa dari tanggal 2 Juli sampai tanggal 8 Juli 2023, yaitu dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita akan membaca Alkitab, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau terus ada memberkati kehidupan kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu untuk mengerti, memahami pembacaan firman Tuhan di saat ini, dan itu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah sedia untuk mendengarnya. Amin. Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9 diberikan judul Nasihat-nasihat terakhir. Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos temanku yang setia. Tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Sekali lagi, shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca saat ini dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-9, di mana jemaat Filipi ini adalah jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Dan saudara-saudara, Rasul Paulus dengan jemaat Filipi ini sangat dekat. Mereka memiliki ikatan emosional yang dekat, saudara-saudara. Dan Paulus sangat tahu bahwa jemaat ini adalah jemaat yang sangat baik dan juga jemaat yang luar biasa. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, di pasal 1 Paulus katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Jadi Paulus benar-benar merasakan syukur atas pertumbuhan jemaat Filipi, saudara-saudara. Bahkan ketika Paulus ada dalam pelayanan di tempat lain, jemaat Filipi ini yang membantu Rasul Paulus, menopang pelayanan Paulus dalam topangan doa, tapi juga dalam topangan dana. Bahkan mereka pernah mengirim seorang yang bernama Epafras
untuk membantu Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Jemaat ini jemaat yang luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Tapi jemaat yang sehebat ini, jemaat yang sebagus ini, jemaat yang super baik ini saudara-saudara, mereka sedang terancam keutuhan persekutuan jemaat yang ada. Mengapa? Karena pada saat itu terjadi perselisihan, ada satu hubungan yang tidak harmonis antara satu dengan yang lain, yaitu para pemimpin yang ada pada saat itu. Sehingga dalam pasal kita saat ini, pasal 4, disebutkan ada 2 orang yang bertengkar, yang berselisih, yang mereka ini adalah para pelayan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau Paulus menyoroti perselisihan ini, berarti ini berdampak pada persekutuan jemaat. Sehingga Rasul Paulus harus mengingatkan, Rasul Paulus harus menasehati, karena Rasul Paulus yang membangun jemaat Filipi ini. Sehingga di sini dapat kita lihat bersama saudara-saudara, ya, ada persoalan antara yang disebutkan oleh Rasul Paulus ialah Euodia dan Sintike. Dua-dua ini mereka adalah perempuan. Tapi saudara yang diberkati Tuhan, kedua ini bertengkar. Kedua ini terjadi perselisihan. Bapak Ibu Saudara, kalau laki-laki bakal lain mungkin baku tumbuh. Mar kalau perempuan bakal lain saudara-saudara ya. Orang tahu bagaimana kalau perempuan Kang berselisih, memang langsung viral saudara-saudara ya. Sehingga mungkin jadi pertanyaan kepada kita, ada persoalan apa ya yang terjadi pada saat itu? Nah saudara yang diberkati Tuhan, ternyata ada persoalan terhadap pemberitaan Injil. Masalahnya apa? Jadi saudara, dari kedua orang ini, mereka punya respon yang berbeda terhadap penganiayaan yang mereka alami pada saat itu. Karena ya, orang-orang percaya pada mula-mula itu saudara-saudara tidak gampang. Ya, orang Kristen pada saat itu tidak gampang untuk hidup sebagai pengikut Kristus. Mereka dianiaya, mereka ditekan saudara dari semua sudut yang ada. Sehingga di sini Rasul Paulus melihat bahwa ada respon berbeda ketika mereka menghadapi penganiayaan. Ada pendapat yang berbeda. Ada pandangan yang berbeda saudara-saudara. Namun pendapat yang berbeda, pandangan yang berbeda ini tidak hanya sekedar beda pendapat, tetapi ini telah berdampak pada persekutuan jemaat, pada keutuhan jemaat, sehingga terjadi perselisihan, ketidakharmonisan, dan mengancam terjadinya perpecahan jemaat pada saat itu. Sehingga saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus memberikan nasihat, makanya dia menyebutkan 2 orang ini. Namun saudara, ketika dia menyebutkan Euodia dan Sintike ini bukan berarti saudara bahwa Rasul Paulus mau mempermalukan mereka, tidak. Ini dalam kerangka supaya mereka kembali dalam persekutuan untuk hidup sehati dalam membangun kehidupan jemaat. Apalagi mereka sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tidak jarang juga saat ini ya para pelayan berselisih, sehingga mungkin membentuk kubu-kubu. Ada kubu penatua, ada kubu diaken. Nah ini bahaya saudara kalau sudah terjadi demikian. Ada yang pro penatua, ada yang pro diaken. Nah ini juga bahaya. Ini kalau sudah demikian terancam itu keutuhan persekutuan jemaat. Makanya nih boleh begitu saudara-saudara. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, orang harus hidup dalam persekutuan jemaat yang sehati sepikir dalam Tuhan. Makanya Rasul Paulus menasehati, Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi sehati, satu hati, satu pemikiran di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan,
ya sebagai orang-orang yang punya latar belakang hidup yang berbeda, atau mungkin di dalam sidang ya, mungkin ada pendapat-pendapat yang berbeda saudara-saudara. Namun yang saya mau katakan saat ini bahwa beda pendapat bukan berarti orang senyandak sehati. Iya toh? Sehingga ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Mesti sehati. Sekalipun mungkin orang berbeda dalam merespon segala sesuatu, tetapi orang harus tetap sehati di dalam Tuhan. Kesehatian itu begitu penting saudara-saudara. Sehati sepikir di dalam Tuhan. Itu hati masih satu. Kehidupan suami istri harus satu. Satu hati. Bahaya kalau dia dua hati saudara-saudara. Kalau dua hati ada nutu 02. Ini yang bahaya. Makanya suami istri mesti satu hati. Penatua dan diaken mesti satu hati. Persus dan jemaat mesti satu hati. Penting kesehatian. Supaya kalau orang sehati sepikir dalam Tuhan, maka itu persekutuan akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, biarlah persekutuan kita, persekutuan keluarga, persekutuan jemaat, kita betul-betul akan memiliki kesehatian. Penting kok sehati. Karena kalau sebeda hati kacau saudara. Ya, kalau masih satu hati masih jaga baku dengar. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu penting sekali kita membangun sebuah relasi, sebuah hubungan yang memiliki kesehatian, sehati sepikir. Karena relasi itu penting. Apalagi kita menjalani satu organisasi. Jangan torang jadi orang yang egois, cuma mementingkan torang pribadi. Torang harus menjaga relasi satu dengan yang lain. Dalam satu persekutuan jemaat, penatua dan diaken harus menjaga hubungan di kolom. Iyo toh, karena kalau berselisih berdampak pada anggota jemaat. Makanya mesti jaga itu hubungan, relasi antara penatua dan diaken. Dalam satu gereja ada beberapa pendeta, ya, mesti jaga itu persekutuan yang ada. Hubungan, relasi antara satu pendeta dan yang lain. Jangan sesama pendeta saling menjatuhkan. Sesama pendeta saling baku cerita jahat saudara-saudara. Sesama pendeta bukan saling mendukung, menopang, tetapi saling menjatuhkan. Ini yang bahaya saudara. Sehingga mari kita menjaga relasi, hubungan kita dengan yang lain saudara. Ya, mari jaga ini. Karena relasi yang tidak baik akan menciptakan permusuhan. Relasi yang tidak baik akan memunculkan perselisihan, pertengkaran. Maka dari itu penting sekali kita menjaga hubungan relasi kita dengan yang lain. Saudara, biarlah orang rajin ke gereja, biarlah orang rajin pelayanan, orang pengkhotbah yang baik, ya, orang punya jabatan khusus di gereja. Namun saudara yang diberkati Tuhan, kalau orang punya hubungan dengan sesama, dengan orang lain itu bermasalah, orang perelasi dengan orang lain itu rusak, nyandak guna Bapak Ibu Saudara. Nyandak guna cuma terlihat hebat di mimbar, tapi orang punya hubungan dengan sesama nyandak baik, nyandak guna Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu kita harus menjaga hubungan kita satu dengan yang lain supaya tetap baik. Ya, kalau ada masalah, mari saling terbuka satu dengan yang lain. Ungkapkan isi hati dan di dalamnya ada perdamaian. Bukan berarti perselisihan dan membuat kita terpecah-pecah. Ya, kalaupun ada perselisihan, mari kita selesaikan perselisihan itu. Amin saudara-saudara, bukan orang mau saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Makanya saudara,
Penting sekali, sekali lagi saya katakan, itu kesehatian. Dan untuk sehati dibutuhkan kerendahan hati. Orang kalau sombong susah mau sehati, saudara. Ya, setengah mati mau togor, setengah mati mau bilang karena sombong, angku, tinggi hati. Tapi kalau rendah hati Bapak Ibu Saudara, ya pasti mau sehati. Makanya dibutuhkan kerendahan hati. Makanya dalam pasal 2 di sini Rasul Paulus menjelaskan tentang bagaimana Yesus Kristus merendahkan diri, datang ke dalam dunia, menanggalkan kealahannya dan menjadi seorang hamba. Dibutuhkan kerendahan hati, saudara. Ya, makanya dalam persekutuan kalau nyanda ada yang rendah hati, maka kacaulah persekutuan itu. Sehingga saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, mari jaga hubungan kita dengan yang lain supaya tetap baik hubungan kita. Dan juga tetap sehati, sepikir di dalam menjalani persekutuan, pelayanan yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita. Ayat 3 dikatakan, ku minta kepadamu juga Sun Sugos, temanku yang setia. Tolonglah mereka. Saudara, Paulus meminta kepada Sun Sugos karena Paulus saat ini waktu dia menulis surat ini dia ada di penjara di Roma karena pemberitaan Injil. Dia ada dalam penjara, saudara, tapi karena beban pelayanan kepada jemaat Filipi, dia harus mengirimkan surat ini, menasehati jemaat ini, saudara. Dia minta kepada Sun Sugos, temanku yang setia. Saudara yang diberkati Tuhan, kalau sebilang temanku yang setia, berarti ini menunjuk pada mereka adalah orang-orang yang juga melaksanakan pekabaran Injil. Mereka juga memberitakan Injil bersama-sama dengan Rasul Paulus. Mau tolong apa, saudara? Tolong supaya kasih damai Pak ini Yodia dan Sintike. Sun Sugos ini Paulus minta tolong, sekalipun saudara dalam kata Yunani tidak ada ini kata Sun Sugos. Ya, tapi lain menerjemahkan demikian supaya mungkin ada nama ini, saudara, ya, Sun Sugos. Lebih jelas, temanku yang setia. Tolonglah mereka karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil. Karena tadi saya katakan ada persoalan terhadap pekabaran Injil, terhadap pemberitaan Injil. Respon mereka yang berbeda ketika menghadapi penganiayaan yang terjadi pada saat itu, saudara-saudara. Makanya Rasul Paulus meminta supaya Sun Sugos mendamaikan mereka. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, semoga juga dalam torang perjalanan kehidupan, torang jadi teman yang setia, sama dengan Sun Sugos. Amin. Ya, torang jadi Sun Sugos ketika ada persoalan, ketika ada masalah, torang jadi Sun Sugos untuk mendamaikan. Ya, Sun Sugos netral, nyandak berat sebelah, saudara-saudara, ya, atau nyandak munafik. Tapi torang jadi Sun Sugos yang berusaha untuk mendamaikan kedua orang yang berselisih ini, Bapak Ibu Saudara. Jangan torang jadi orang ada masalah di pelayanan, bukan kasih damai, torang malah kasih panas, saudara, ya. Tong balik gosok, pokoknya setajam silet, saudara. Pokoknya tong kasih kalau jari kita, pokoknya kita merontak atau saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah torang jadi orang-orang yang netral, torang jadi orang-orang yang tidak berat sebelah. Tapi ketika ada masalah dalam pelayanan, torang akan seperti Sun Sugos untuk mendamaikan. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya, ya, firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Saudara, sukacita adalah bagian dari buah roh. Orang kalau ada sukacita, dia akan semangat menjalani kehidupan yang ada. Karena sukacita akan membangkitkan semangat kita untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan.
Saudara yang diberkati Tuhan, orang kalau ada sukacita, dia akan tetap melayani Tuhan. Orang kalau sunyanda ada sukacita, Bapak Ibu Saudara, dia pemuka sunyanda sadap mulia. Bapak-bapak di rumah, pernah lihat ndak ibu-ibu pemuka kalau sunyanda sukacita? Bagaimana dorang pemuka? Pasti muka bangka, iyo toh. Pipile so bangka kon tambah bangka, saudara. Ya, pokoknya sedap sekali mohaga, saudara. Kalau orang so hilang sukacita, apa tahu sekali, ya. Enter, pokoknya DP muka memang berat, saudara. Sehingga hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Senantiasa ini, saudara, ini menunjuk pada bagaimana jemaat ketika menghadapi penganiayaan tetap bersukacita. Makanya Rasul Paulus ingatkan, sukacita itu nyandak mut-mut. Hari ini sukacita, besok nyanda. Ulang, dapat doi, baru sukacita, saudara. Nyanda, tapi sukacita itu senantiasa menunjuk pada selalu, hari-hari, setiap waktu mesti ada sukacita. Amin. Ya, jangan sartanya nak doi hilang sukacita. Ya, enter mohaga suami maru para sabarat, saudara-saudara. Bahaya ini. Sukacita jangan sampai hilang dalam terampai kehidupan. Mengapa? Karena kalau sunyana ada sukacita, sunyana ada damai sejahtera, maka yang datang adalah kekacauan. Jangan sampai iblis mencuri sukacita kita, saudara. Ya, minta pada Tuhan. Dan sukacita itu tadi saya bilang adalah buah roh. Orang kalau ada sukacita, ada buah roh, saudara. Amin. Sehingga peliharalah sukacita itu. Ya, kalau mau goyang pai tua pe kopi, mesti sukacita. Jangan pai tua bilang, "Ma, kopi dang." Goyang lo sendiri. Ini saudara. Ya, nyandak sukacita melayani suami. Sukacita melayani suami, sukacita melayani istri, sukacita melayani jemaat yang Tuhan percayakan. Jangan terlalu banyak mengeluh, ya. Perbanyak ucapan syukur, perbanyak sukacita kita, saudara. Jangan terlalu banyak DP keluhan, tapi orang mesti sukacita. Orang kalau melayani Tuhan, biar dia seolah-olah. Kalau ada orang hubungi pendeta, masih ada satu pelayanan. Karena ada sukacita, biar solala tetap mesti pergi karena ada sukacita. Amin, saudara. Ya, orang beriman itu ada sukacita. Putar balik bilang beriman kalau nyana ada sukacita, saudara. Makanya orang beriman itu identik dengan sukacita. Amin. Ya, sukacita akan tetap hidup di dalam kehidupan kita asalkan kita jaga baik-baik itu. Saudara yang diberkati Tuhan, selanjutnya Rasul Paulus katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, Tuhan sudah dekat di sini. Nyanda bicara tentang akhir zaman, kedatangan Tuhan. Tapi artinya yang Rasul Paulus mau katakan, apa yang jemaat alami dalam penganiayaan yang demikian, mereka dianiaya dalam pengertian Tuhan sudah dekat, artinya pertolongan Tuhan akan datang, Tuhan akan menolong mereka, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menyertai mereka. Itu maksudnya, saudara. Makanya Rasul Paulus ingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara, jangan sampai orang tahu orang ini koncudu. Ya, nyanda ada di firman itu, saudara. Ya, firman Tuhan bilang, hendaklah kebaikan hati semua orang tahu. Torang ini baik-baik. Bukan orang tahu torang ini koncudu. Torang ini sombong. Torang ini makan puji, saudara. Ya, tapi hendaklah torang pe kebaikan hati semua orang tahu. Jangan sama dengan tu Oma minta daun lemong. Oma bilang ambejo. Ulang besok. Oma minta daun lemong. Ambejo. DP 3 kali minta. Oma minta daun lemong. Oma bilang ngoni tanang bunga. Tanang lemong jangan tanang bunga. Ini saudara. Kadang orang pe kebaikan cuma cukup 1-2 kali. Ya, kalau 3 kali kadang-kadang orang sudah cut, stop.
Namun hari ini firman Tuhan ingatkan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, torang kalau baik-baik, sondor minta tolong, orang pasti tolong saudara. Jangan torang ini kalau koncudu, nah dorang bilang berhenti dia koncudu sekali, pelit sekali, berhenti mau baku tulung dengan dia. Saudara, untuk itu biarlah torang pe kebaikan hati diketahui orang lain. Artinya apa? Dalam perjalanan torang pe kehidupan ini memberi dampak lewat kebaikan-kebaikan yang torang bagikan kepada orang lain. Namun saudara, kebaikan hati yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah bagaimana supaya kita mampu mengasihi orang lain, supaya kita mampu mengampuni orang lain, saudara. Ya, kebaikan hati untuk memaafkan orang lain. Ada banyak orang di masa ini, kakak ade bakalai, saudara basudara bakalai, baku birman bakalai, tapi semua baku lawang hati jahat, baku lawang egois, tidak mau saling mengampuni. Ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus, hendaklah memiliki kebaikan hati untuk mengampuni orang yang menyakiti kita, kebaikan hati untuk mengampuni orang yang mengecewakan kita. Karena saudara yang diberkati Tuhan, ada statement bilang begini, kita baik-baik, mar kalau ngana bikin jahat, kita lebih jahat. Jahat berarti saudara, bukan baik-baik. Orang kalau baik-baik, dia mau bilang begini, kita baik-baik. Kalau ngana bikin jahat, kita tetap baik. Itu baru bilang orang baik, saudara. Amin. Mar kalau orang bikin jahat, pun orang jadi jahat, jahat berarti orang. Sama orang punya Tuhan yang baik. Sekalipun orang bikin kejahatan, Tuhan tetap baik. Ya, kejahatan kita tidak mempengaruhi kebaikan Tuhan, saudara. Makanya orang kalau betul-betul baik, saudara, kejahatan orang lain tidak akan mempengaruhi dia pe kebaikan. Saudara, jangan sampai perbuatan orang membuat orang pe hati berhenti untuk berbuat baik, membuat orang untuk stop melakukan kebaikan. Saudara, mungkin ya orang lain lupa orang pernah melakukan kebaikan, tapi ingat, Tuhan tidak pernah lupa kalau orang melakukan kebaikan. Makanya jangan pernah berhenti berbuat baik. Amin, saudara. Sekalipun kepada orang yang menyakiti kita, kepada orang yang mengecewakan kita, jangan berhenti berbuat baik. Kalau Rasul Paulus berbahasa, dia bilang itu sama dia ada taruh bara di atas kepala ketika orang melakukan kasih kebaikan, saudara. Amin. Makanya tetap jaga tompe hati supaya tetap baik, saudara. Orang kalau DP hati baik, biar mau pancing bagaimana tetap baik. Sama saudara, kolam ikan ya, kolam. Kalau nyana ada DP ikan di dalam kolam itu, saudara, biar mau pancing, nyana mau keluar itu ikan. Ya, karena memang nyana ada. Sama no dan tompe hati. Tompe hati kalau baik, biar mau pancing deh. Dengan kejahatan, dengan kekecewaan dan sakit hati, biar mau pancing, saudara. Kalau tompe hati tetap baik, tetap baik. Nyana mau tak pancing, saudara. Baru orang kalau tompe hati besai, kenapa kesiangan dia bercerita jahat akang? Apa dia bilang pak kita? Apa? Nah, ini saudara. Makanya orang kalau DP hati baik, ya, dia akan tetap baik. Maka dari itu, tetap nyatakan kebaikan hati dimanapun orang berada. Amin, saudara-saudara. Dan kemudian firman Tuhan mengatakan di ayatnya yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ini yang menjadi tema perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa, yaitu jangan khawatir tapi bersyukurlah. Saudara, siapa di antara orang yang pernah khawatir? Ya, pasti ada yang khawatir, Kang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, apalagi
ketika semua jatuh tempo, apalagi ini bulan baru saudara, ya semua pikir aduh mau store bagaimana ini, ya semua jatuh tempo ini. Tentunya ada kekhawatiran ketika semua jatuh tempo, kong belum ada tuh doi semua bastor khawatir. Atau misalnya saudara belum terima gaji beras habis, khawatir anak-anak muda khawatir dengan masa depan. Aduh mau jadi apa kita ini, khawatir kelar sekolah kelar belum dapat kerja, aduh mau dapat kerja kan nyandak kita ini, khawatir saudara. Namun saudara diberkati Tuhan, jangan sampai kekhawatiran melebihi iman kita kepada Tuhan. Makanya Yesus bilang jangan khawatir akan apa yang engkau mau makan pakai. Ya, jangan khawatir. Mengapa? Kalau dibilang dalam firman Tuhan, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Berarti ada jaminan. Ada jaminan bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita. Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara-saudara. Makanya hidup ini jangan sedikit-sedikit khawatir, saudara. Torang itu membuktikan torang itu nyala ada iman. Makanya torang mesti punya iman. Karena orang beriman tidak akan khawatir ketika dia menjalani kehidupan ini. Karena dia percaya Tuhan akan selalu ada, menyertai dan memberkati. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan. Makanya hati ini jangan dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi dipenuhi dengan ucapan syukur. Paulus bilang, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Berdoa torang pa Tuhan, saudara. Apa yang torang rindukan, apa yang torang harapkan, nyatakan itu dalam doa. Berdoa, saudara. Apa torang pi keinginan, doakan itu. Ya, Tuhan akan kabulkan apa yang menjadi torang pi kerinduan dan harapan. Nyatakan dengan ucapan syukur, saudara. Amin. Makanya orang kalau bersyukur membuktikan bahwa dia tahu ada Tuhan dalam kehidupan yang ada. Orang kalau mampu bersyukur, itu baru bilang orang Kristen, orang percaya, saudara. Sehingga biarlah kehidupan yang kita jalani ini jangan dipenuhi dengan kekhawatiran, tapi kita harus punya iman, sehingga kita akan selalu menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Kalau torang doa belum dijawab, bersyukur. Kalau torang doa dijawab, bersyukur. Dalam segala keadaan torang mesti bersyukur, saudara. Amin. Makanya di ayat 8 dan 9 Paulus bilang, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, saudara. Di sini Paulus menasehati dari semua segi, dari semua sudut, ya, supaya orang pikirkan, lakukan apa yang telah dinasehati, yang telah diperintahkan oleh Rasul Paulus, supaya Allah sumber damai sejahtera akan menyertai mereka. Saudara, orang harus imani bahwa Tuhan Allah sekali-kali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Namun damai sejahtera Tuhan akan selalu menyertai kehidupan kita ketika kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan di saat ini merupakan kehendak Tuhan untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Semoga firman ini menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan buat sabda firman-Mu di saat ini. Memberkati dan memotivasi kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara khotbah perenungan firman Tuhan di saat ini. Sampai jumpa kembali. Jangan lupa terus dukung channel Pendeta Feralina Lahiwu. Caranya subscribe, tekan tombol lonceng,
like, tulis komen-komen positif, dan juga bagikan video khotbah ini sehingga banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mohon pamit. Shalom, damai di hati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.